This is you. Ini adalah sebuah bentuk gambaran ketika kamu lagi luka atau ngerasain sakit atas sesuatu. We will be talking about breakup mostly, dan putus itu pastinya ya bikin sakit hati gitu, bikin kayak you will be emotionally painful, dan kamu ngerasa kayak ya udah ini udah ending dari apa yang selama ini kamu jalani gitu. The morning when you wake up setelah putus itu rasanya pasti jauh berbeda sekali, and it creates pain in your heart for a reason, because you love someone truly karena kamu emang tulus. Dan ketika ketulusan itu dipatahkan, ya otomatis kamu bakal ngerasain sakit. Dan ini yang terjadi ketika kamu lagi luka saat ini. Ketika kamu terus-terusan mencoba untuk menutup lukanya dengan sesuatu yang lain, kamu bersikap seolah itu nggak ada, kamu acting seolah-olah traumanya nggak pernah terasa dalam luka kamu, and then you keep covering it, kamu terus-terusan menutup itu, and what happened? The pain is still there. Kan mungkin lebih sakit lagi. So, what I advise you to do ketika kamu lagi ngerasa sakit karena putus, hubungan asmara kamu selesai, atau mungkin sakit karena penolakan dari seseorang, dan hal yang lain-lain, it's better for you untuk mulai peduli sama lukanya. Kalau misalnya kita lagi gores pisau, tangan kita berdarah, kita bakal kayak gimana? Ngasih obat merah, terus habis itu diperban kalau misalnya sampai butuh gitu kan. Terus habis itu kita take care, jangan sampai kena air, kita perhatiin terus sampai lukanya sembuh dan gak berbekas. And do the same with your wounds. Ini adalah luka yang ada di pikiran kita. Jadi lakukan hal yang sama juga selayaknya ketika kamu melihat luka yang ada di kulit kamu. Dan cara untuk menyembuhkan hal ini bukan dengan menutupinya dengan cara kamu kayak cari pelampiasan yang lain. Kamu cari sesuatu yang seolah bisa membuat kamu melupakan lukamu ini. Ketika kamu punya luka di sini dan kamu merasa seolah-olah itu udah kamu tutupin aja, diri kamu bakal berusaha gimana caranya biar bisa melupakan luka itu. Kamu cari segala validasi eksternal yang datangnya dari dia gitu. Kamu berusaha untuk memenangkan dia lagi, padahal hati kamu tuh sakit. Kamu ada luka di sini, and what happened? It's still there. So better kamu taruh energi kamu untuk coba fokus, perbaiki, dan sembuhin lukamu sendiri. Rather than kamu berusaha untuk ngikutin ego kamu yang pada akhirnya kamu bakal terluka jauh lebih lagi gitu, jauh lebih sakit. Hai guys, welcome back to my channel. It's me again, Aya. Dan di video kali ini aku bakal bikin sesi lanjutan dari video yang sebelumnya. Sesi ini aku namain The Uplevel You, dan di sini aku bakal bahas beberapa kiat-kiat gitu untuk actually building yourself dan mulai untuk self-love lagi, lebih menghargai diri sendiri, and how to actually improving yourself. If you're new here, hi, my name is Aya, and di sini aku bahas banyak hal tentang upleveling journey dan juga mindset and life advice. If you are into those topic, kamu bisa klik subscribe di bawah and join this awesome community. I'm happy that you are here, and yeah, let's get ahead into the video. On this video, ini personal banget aku bikin untuk teman-teman yang memang lagi ngerasa battle gitu, lagi ngerasa susah gitu untuk move on. Kenapa? Karena ini adalah salah satu hal yang membuat kalian tuh lupa sama value yang kalian miliki gitu. Karena kamu berusaha untuk memenangkan dia lagi gitu, kamu gak bisa get over from your ex, kamu gak bisa move on dari putusnya itu, dan akhirnya bikin kamu lemah lagi, kayak bentengnya hancur lagi gitu, padahal selama ini kamu udah nge-build diri kamu se-strong itu. So first of all, kamu perlu tahu banget yang namanya luka. This is not something that we have to be shameful to talk about. Ini bukan sesuatu yang memalukan untuk dibahas gitu, karena ya ini tuh valid, luka ini tuh ada gitu, dan gimana caranya biar kita bisa nyembuhin luka ini. Apakah sebenarnya oke untuk ngerasa sakit ketika kita baru aja putus dan belum bisa move on? That is very okay. Itu adalah salah satu bentuk emosi, dan kita itu sebagai manusia ya butuh emosi. Kebayang nggak kalau misalnya kamu hidup tanpa emosi? You just gonna live your life like a robot gitu, nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, nggak bisa tahu namanya emosi yang sedih itu bagaimana. Emotion is there because we are supposed to feel something. Kamu itu ngerasain luka karena kamu ngelabelin itu adalah sebuah luka. Luka ini sebenarnya kompleks, tapi aku di sini pengen kategoriin sebagai dua hal. Yang pertama adalah clean pain, yang kedua adalah
dirty pain. Dan yang kumaksud di sini sebagai clean pain itu adalah sebuah rasa sakit yang muncul ketika kita bersimpati sama orang lain. Pernah kan kamu ketika ada teman kamu gitu curhat dia sedih gitu, entah kenapa kita itu ngerasa ikutan sedih juga. Kita ikutan haru karena ceritanya dia. Dan emosi itulah yang kita sebut sebagai sebuah clean pain, rasa sakit, tapi untuk tujuan yang bersih, yang nggak membuat kita makin luka. Mungkin kamu pernah dalam suatu momen ngerasain pengen moodnya itu pengen denger lagu yang galau, atau mungkin moodnya malah pengen nonton film yang horor gitu, karena kita butuh rasa sakit itu loh untuk ngerasain sebuah emosi gitu. Kalau kita nonton sesuatu yang horor kan actually kita itu terrified dari dalam gitu, kita sebenarnya takut, takut kan sebuah emosi juga ya, kita menyakiti diri kita sendiri tapi dalam kadar yang bersih gitu, dalam kadar yang bukan yang kayak kita bakal bisa exaggerating itu, mengheboh-hebohkan itu yang akhirnya membuat jadi sebuah rasa sakit yang dirty buat diri kita. Dan rasa sakit atau luka yang kamu rasain, galau yang kamu rasain saat ini, itu tuh sebenarnya mayoritas kamu ciptain sendiri. Memang ada sesuatu yang terjadi and that's why you feel pain. But sometimes ada momen dimana kamu melebih-lebihkan hal itu. Ada momen dimana kamu terus-terusan berada dalam rasa sakitmu itu. Gitu yang membuat rasa lukanya ini makin kerasa sakit. Gitu. Kebayangkan kalau misalnya luka diperhatiin terus gitu, kita cuel-cuel lah. Dan itulah yang malah bikin luka kita makin parah gitu. Bahkan mungkin infeksi. And I guess that's what happened pada orang-orang yang saat ini masih ngerasa kalau misalnya mereka masih struggle gitu untuk move on dari mantannya, and masih mencoba untuk ngikutin egonya mereka untuk memenangkan mantannya lagi, masih mencoba untuk gimana caranya biar bisa dapetin orang lain, padahal kamu punya luka di sini gitu. Kebayangkan kalau misalnya kamu jalan tapi kakimu patah, kamu paksain untuk tetap jalan, langkahmu bakal tertatih-tatih gitu. Tapi kalau misalnya kamu tunggu kakimu sembuh dulu, barulah setelah itu kamu jalan, pasti bukan cuma lagi jalan, kamu bahkan bisa berlari untuk itu. At least kamu tahu dulu nih lukamu itu tuh seperti apa gitu, dan apa yang saat ini lagi kamu alami tuh kamu harus aware juga. Oh ternyata diriku tuh merespon kayak gini, aku nangis-nangis, aku sedih karena ada sebuah emosi yang muncul, dan emosi ini tuh sebetulnya wajar. Pain is part of our beautiful life. Kalau misalnya kita nggak bisa ngerasain emosi, kita bakal ngerasa hambar aja untuk hidup. And that's why I think it's very normal to feel pain. Apapun yang kamu rasain sekarang pun, it's very normal. Nah sekarang kan kamu udah tahu nih clean pain seperti apa. Sekarang kita bakal bahas tentang dirty pain. The truth is, sometimes we create our own pain. Dan kalau misalnya kamu memenuhi kategori-kategori yang bakal aku omongin nanti, that may be the cause. Kenapa rasanya begitu sakit sekarang? Because you create your own suffering. Karena kamu membuat rasa sakit itu makin berdarah dalam diri kamu. Okay, this sounds very dramatic, but it's actually true. Sometimes we create our own pain. Kita malah bikin makin sakit diri kita sendiri. Buktinya, sering kali ketika kita lagi merasakan suatu kejadian, apalagi kamu baru putus dan kamu baru selesai dari suatu hubungan yang selama ini kamu bangun gitu. Atau mungkin putusnya udah bertahun-tahun lalu tapi lukanya masih ada, proses healingnya masih terjadi. Most of the time, we overcomplicate it dengan cara kita nyalain diri kita sendiri. Gitu, kita berusaha untuk kayak selalu, kenapa sih aku dulu gitu, harusnya aku begini gitu, kalau aku begini pasti dia nggak pergi, kalau aku begini pasti dia lebih suka sama aku, harusnya aku begini, harusnya aku bla 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 bla, yang akhirnya membuat kamu nggak bisa melihat poin plus dari dirimu sendiri. Atau nih bukti bahwa kita sendiri yang menciptakan rasa sakit yang kita rasain sekarang, yaitu ketika kita malah justru berusaha untuk ngontrol segala hal. Aku begini karena ya dia begitu gitu. Aku jadi sedih kayak gini, hidupku jadi hancur karena dulu dia selingkuh lah, atau mungkin karena dulu dia bikin aku seperti ini, karena dia aku jadi sakit banget, karena dia aku jadi ngerasa ditinggalin. Pokoknya semuanya kamu coba untuk blaming dari sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol. Dan dua hal itu adalah salah satu contoh bahwa kamu tuh kadang menyakiti dirimu sendiri gitu. Kamu yang membuat luka itu pada diri kamu. Mengetahui apa yang membuat kamu malah merasa makin sakit, itu penting banget. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui itu, artinya kita juga bisa memberhentikan hal itu. Misal kita lagi luka di fisik kita kayak gini, gitu. Ternyata yang membuat itu makin parah itu karena kita kopekin. Gitu, kita harus tahu dulu kalau misalnya kita tuh kopekin ini, makanya ini makin parah. Barulah kita stop untuk nggak kopekin itu. Try to learn. Ask yourself, apa sih yang sebenarnya selama ini tuh ngebikin lukaku ini makin parah? Apa sih yang sebenarnya selama ini bikin aku makin ngerasa sakit?
atas kejadian yang udah berlangsung 2 bahkan 3 tahun lalu. Atau mungkin sesuatu yang baru aja terjadi ini. Aku bilang ini tuh bukan untuk nyalain kamu bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kamu itu karena kamu sendiri yang bikin itu makin parah tuh enggak gitu. But I'm saying that we can do more. Kita bisa perbaiki hal itu. At least kita tahu dulu kan penyebabnya gitu. Oh, karena penyebabnya di sini berarti harus kita tutup penyebabnya ini. Harus kita cover gimana caranya biar nggak terjadi lagi. That's my mission gitu. Jadi bukannya aku mau downgrade kamu atau aku mau nunjuk-nunjuk kamu salah kayak gini, kamu salah kayak gini. You get the logic, right? Kita nggak bisa sembuh kalau misalnya kita terus-terusan nyalain keadaan. Aku jadi begini karena keluargaku. Aku jadi begini karena lingkunganku. Aku jadi begini karena nggak pernah diajarin kayak gini. Kalau misalnya kita terus-terusan memberikan pengaruh sama hal luar yang terjadi sama kita, we cannot do change in that situation. Kita nggak bisa berubah dalam situasi itu. Karena apa? Pikiran kita fokus terus sama hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. But actually, rumus untuk healing, rumus untuk pemulihan, untuk penyembuhan adalah untuk mencoba mengerti. Okay, there are something that I cannot control. Ada beberapa hal yang memang di luar kendaliku. Dan ada beberapa hal yang tidak aku mengerti gitu. Jadi kayak nggak nyalain diri sendiri juga. Seperti yang gue bilang di awal video juga, kita itu ngerasain sakit dan nggak bisa berubah, itu karena kita ngelabelin diri kita untuk itu gitu. Aku bodoh banget sih, pernah kayak gitu. Sebodoh itu aku nyesel banget, aku ngerasa bersalah banget sama diriku sendiri. Kita melabeli hal itu sama diri kita dan ternyata itu yang ngeblok atau menutup arus kita untuk bisa berjalan ke suatu pemulihan. Berhenti lakuin segala hal yang sebenarnya nggak membantu kamu untuk prosesmu healing. Moving on is not something yang kita bisa completely forget tentang satu orang gitu. Jadi kayak konsepsi dari melepaskan atau memaafkan atau move on, itu tuh bukan berarti kamu bisa 100% completely forget about the person. No, it's a part of our memory. Itu pernah di screenshot sama otak kita. Gitu, pernah ada memorinya di sini. And it doesn't mean that we have to erase all of the person yang udah nyakitin kita, tapi lebih ke, okay, I have one terms yang pernah terjadi dalam kehidupanku, dan ternyata itu tentang breakup ini. Bahkan ketika hal itu terjadi, it doesn't mean that I'm helpless. Itu bukan berarti aku nggak bisa untuk bergerak. Itu bukan berarti bahwa aku nggak bisa untuk berubah gitu. Things happen sometimes. Banyak hal yang terjadi di masa lalu kita gitu. Tapi hidup ini tuh bukan sesuatu destinasi sebenarnya. Lebih ke suatu perjalanan gitu loh. Self-discovery. Penjelajahan untuk diri sendiri. Jadi lebih ke ubah mindsetnya dengan cara ngelihat ada loh sesuatu yang bisa kita maksimalin lagi daripada malah kita fokus untuk nyalain diri sendiri, untuk ngerasa bahwa diri kita nggak berdaya. Karena memang faktanya kita itu berkontribusi untuk rasa sakit yang kita rasakan. Jadi entah 90%, 50%, 30%, atau bahkan mungkin 1% kita berkontribusi atas hal itu. Kita kasih label, itu merupakan rasa sakit, makanya kita ngerasain sakit itu. Kita kasih label, kalau diginiin sama orang lain, kita bakal sakit, makanya kita ngerasain sakit karena itu. Nah, itu tadi adalah definisi dari dirty suffering, atau rasa sakit yang seolah kita itu helpless, seolah kita itu nggak berdaya, kita nggak ada bantuan untuk bisa mengubah ini, seolah ya dunianya udah ending aja gitu. Padahal sebenarnya hidup tuh perjalanan, bukan sebuah destinasi gitu. Jadi ngerasanya udah di ujung dunia aja, udah nggak nemu lagi jalan yang lain. That is your dirty suffering. How it can be? Karena your brain made that thing up. Sebenarnya otak kamu lagi bohong sendiri ke kamu karena kamu bikin itu. Kamu kontribusi sama rasa sakitnya. Dan how? Gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan rasa sakit itu? Kita bisa untuk sembuh dari begitu sakitnya ketika kita ditinggalkan seseorang atau dihianati seseorang. Atau mungkin ada suatu masalah terjadi di hidup kita dan itu membuat kita luka. First of all, yang namanya luka, kalau luka fisik aja, penanganannya itu berbeda. Ada luka bakar, ada laserasi atau robek, ada luka karena tusukan, ada luka yang avulsi gitu, atau karena sebuah abrasi juga gitu. Jadi macem-macem bentuk lukanya. So, kenapa aku taruh penjelasan tentang two type of pain tadi di depan, supaya kamu juga ngerti, oh sebenarnya luka yang aku alamin tuh luka yang seperti apa. Sebenarnya luka jauh lebih kompleks daripada itu gitu, tapi at least dari dua kategori itu kamu cukup ngerti lah ya, oh sebenarnya aku tuh emang karena aku malah makin ngasihani diriku. Rasa sakit ya karena emang aku malah makin bikin diriku selalu berada dalam vibrasi yang sakit gitu, vibrasi yang sedih. So it's really important to know what is the cause of your pain. Apa penyebab dari luka kamu, itu penting banget. Dan bagaimana bentuk luka kamu, itu juga penting banget untuk tahu langkah yang paling tepat agar kamu bisa menangani hal itu. Ketika yang terjadi adalah clean pain,
It is good sebenarnya, karena clean pain itu kan ada rasa sakit yang muncul, tapi kita masih conscious gitu, kita masih dalam kesadaran penuh bahwa oh kita luka atas hal ini. Tapi luka ini tuh muncul karena secara natural gitu, memang secara alamiah, secara naluriah aku punya hal ini. Jadi ini bagus gitu, aku akan terus memeliharanya, sebagaimana aku memang harus memiliki rasa sakit itu gitu, untuk berempati sama orang lain, untuk bersimpati, untuk merasa kasihan sama orang lain, untuk iba, untuk merasa sedih, senang, bahagia. Itu tuh punya lukanya masing-masing gitu. Jadi ketika kamu udah tahu, oh ternyata lukaku ini clean. Atau mungkin kamu lagi ditinggalin seseorang gitu ya, dan ternyata rasa sakitnya malah justru membuat kamu oke, aku ngerasa kalau misalnya adanya dia atau nggak adanya dia, ada pro dan cons-nya buat aku gitu. Dan aku mau fokus ke pro-nya aja. Aku bakal maksimalin itu. That's a clean pain. Kamu masih punya motivation untuk ngelakuin itu. But if what happened to you is a dirty pain, adalah rasa luka yang sampai kamu kopek-kopek, sampai kamu korek-korek lagi, dan itu makin bikin kamu berdarah, coba untuk pakai mindset ini. Oh, ternyata aku tuh melakukan sesuatu yang malah bikin lukaku makin parah. Maka ya sekarang aku mau mencoba untuk gimana caranya aku bisa berubah dari hal itu. Nah, kalau misalnya kondisinya di tengah-tengah nih, gimana dong? Kalau misalnya aku nggak tahu apakah aku tuh sebenarnya berkontribusi sama lukaku ini atau enggak, kayak kamu tuh berada dalam tengah-tengah gitu loh, masih nggak tahu apakah ini benar kamu yang perbuat, membuatnya makin parah, atau sebenarnya hal lain gitu. So, aku bakal suggest kalau kadang better to just stop and rethinking. Kamu coba untuk bilang ke diri sendiri, well, memang aku nggak tahu apakah aku malah memperburuk keadaan dengan sikapku gitu, tapi aku terbuka kok untuk selalu mencoba mempelajari suatu hal baru, untuk mencoba membuka diriku dengan hal baru, dan aku akan terus mencoba untuk meningkatkan diriku. Jadi ada sebuah dorongan dan motivasi yang mengubah mindset kamu gitu loh, nggak terus-terusan ngekorek-korek luka itu. Karena kadang memang kita ada di momen dimana kita nggak tahu apakah situasi ini tuh terjadi karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain gitu, dan daripada kamu mencoba untuk cari, ini tuh salahnya dia gitu, ini salahku, ini salahnya A, B, C, ini salah lingkungan, salah ini. Mending kamu coba untuk I don't know, ini salahku atau bukan, but I will continue untuk selalu terbuka, untuk selalu welcome sama hal yang membuat aku lebih grow lagi. Karena menurutku cara terbaik untuk kamu bisa keluar dari yang namanya rasa sakit yang malah bikin kamu makin sakit, itu adalah dengan berhenti ngasih perhatian sama penyebabnya, berhenti nyalain diri kamu sendiri, berhenti untuk seolah semuanya itu jadi tanggung jawab kamu, merasa bahwa semuanya jadi tanggung jawab kamu, makanya kamu nyalain diri sendiri, dan berhenti mencoba mengontrol suatu hal yang nggak bisa kamu kontrol, suatu hal yang di luar kuasa kamu. Kita itu membuat rasa luka dalam diri kita sendiri makin parah karena kita mencoba untuk, ini kan bukan salahku gitu, ini kan bukan sesuatu yang aku buat gitu. Kita mencoba untuk menghilangkan tanggung jawab atau konsekuensi yang terjadi dari tangan kita ini gitu, membuat tangan kita selalu bersih, dan justru dari situ malah muncul rasa sakit. Tapi ada juga momen dimana kita malah nyalain keadaan gitu. Kamu berusaha untuk mengontrol, harusnya si A ini nggak gini, harusnya keluarga si B ini ngerestuin aku, harusnya bla 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 bla, ini terjadi seperti ini gitu, dan itu yang membuat luka kamu tuh makin parah. Nyadar nggak? Cara terbaik untuk sembuh dan ngelakuin healing dari lukamu dan mulai untuk nge-build fokus sama dirimu sendiri, meningkatkan dirimu sendiri, itu adalah untuk ya udah, kadang tuh kita boleh loh untuk melepaskan tanggung jawab dari segala sesuatu yang membuat kita ngerasa sakit. Karena kadang memang bukan karena diri kita yang salah, dan memang bukan karena salah orang lain gitu. Sometimes things happen outside of our control, and it's very normal, it's very okay. Berhenti pakai energi kamu untuk mencoba mengubah seseorang, mencoba mengubah apa yang harusnya orang ini perbuat sama kamu, mencoba untuk mencari validasi eksternal, dan justru lebih baik kamu pakai energi itu untuk memperbaiki dirimu daripada kamu fokus sama hal yang sebenarnya nggak membantu untuk lo kamu. Just be responsible for things that you can control, dan yang lain ya udah biarin aja. Things yang bisa kamu kontrol, bagaimana aku akan merespon sama sesuatu ini, hal apa sih yang bisa aku dapatkan dari situasi yang aku miliki saat ini. Dan coba berpikir kalau misalnya kamu tuh bertanggung jawab untuk bagaimana emosi kamu akan keluar untuk hal ini gitu. Kamu bertanggung jawab untuk mengontrol itu. Kamu bertanggung jawab untuk mengontrol seberapa berpengaruhnya situasi yang terjadi saat ini sama mindset kamu. Kamu bertanggung jawab untuk gimana caranya kamu bisa improve lagi atas kehidupan kamu. That's the thing you can control. Dan segala sesuatu yang gak bisa kamu kontrol, contoh gimana ya dia bakal merespon, apakah dia bakal mencoba untuk reach out aku lagi. Kamu tuh gak bertanggung jawab untuk reaksinya dia, untuk emosinya dia, untuk bagaimana dia akan bersikap. Kamu gak bertanggung jawab untuk memikirkan bagaimana
bagaimana keluarga mereka akan berpikir tentang kamu. Itu semua hal yang terjadi di luar dari apa yang bisa kamu kontrol gitu. Dan daripada kamu musingin diri, makin stres, makin sakit, makin luka, nyalain diri sendiri pula dengan mikirin hal yang sebenarnya bukan jadi tanggung jawab kamu, coba lebih fokus sama hal yang bisa kamu kontrol. Oke, aku mau belajar dari pengalaman ini, dan kira-kira apa yang bisa aku tingkatkan dari hal ini. Dan kadang kamu juga harus maafin diri sendiri loh, because we make mistake and we are still human, we are still learning. Mencintai diri sendiri atau akhirnya ngelihat value dari diri kita, itu tuh bukan sebuah destinasi gitu. Ngerasa bahwa, oh aku udah nge-treatment diriku bagus kok, berarti aku udah self-love. No. Ibarat kamu udah hidup berapa puluh tahun nih sekarang gitu, dan sekarang kamu mencoba untuk mencari tahu dirimu baru saat ini. You still have so much to learn about yourself. Jadi ini tuh bukan sebuah cara untuk menuju destinasi gitu, tapi lebih ke discovery, menjelajah gitu, lebih mengerti tentang diri kamu. Namanya discovery, of course we make mistake. Kita ngelakuin kesalahan dan kita coba untuk melakukan hal yang benar lagi, kita gagal lagi ternyata, tapi kita lakuin lagi. That's a discovery, and sometimes forgive yourself for that. We are still learning, gak ada yang ngajarin ilmu hidup di sekolah pun gak ada gitu, unless we learn by ourselves. So be proud of yourself of how far you can handle those things. Banggalah sama diri kamu atas seberapa jauh nih kamu udah bisa memegang problem yang selama ini ada dalam kehidupan kamu, bahkan sampai saat ini. Berhenti jadi orang yang denial, dan lebih baik kamu mencoba untuk jadi orang yang lebih membahagiakan dirimu gitu, lebih membuat dirimu tuh konten dan terisi, gak cuman jadi seseorang yang ikut arusnya orang lain. Karena nanti pada akhirnya yang ngikutin kamu dalam perjalananmu ini itu ya diri kamu sendiri gitu. Things will get better, dan hal yang lain pasti bakal disediakan juga buat kamu. Semua orang yang datang ke kehidupan kita itu untuk mengajarkan sebuah bentuk cinta yang bisa kita jalani gitu loh. Tapi kadang orang-orang datang dalam kehidupan kita untuk mengajarkan apa yang sebenarnya gak perlu kita rasakan dalam sebuah bentuk percintaan gitu. Ketika kamu sama mantan kamu sekarang, coba kamu explore positive outcome dari situ. Oh ternyata aku tuh gak suka ya di treatment kayak gini. Oh ternyata aku gak suka ya kalau gak dikabarin. Oh ternyata aku gak suka ya kalau batasanku ini dilanggar. Kadang Tuhan itu hadirkan orang dalam kehidupan kita untuk membuat kita belajar how to love and how not to love. That's what you need to learn. That's why God provides some people to come into your life and you think that they are messing up, but actually they're not. They're just teaching you. And it's okay. Kamu pun hadir dalam kehidupannya dia untuk mengajarkan dia sesuatu gitu. So, it doesn't matter dia bakal dapat pelajarannya itu atau enggak usah kamu pikirin. Dia mau memberikan reaksi seperti apa, dia mau kangen kamu atau enggak, dia mau nanti ke depannya bakal sama siapa. You don't need to think about that. Jadi mindsetnya tuh lebih ke membuat diri kamu, ya udah, oke, slow down, tenang. We are on the right plane gitu. Kita dalam pesawat yang tepat sama pilot kehidupan yang terbaik. Jadi ngapain kita khawatir, ngapain kita confuse sama sesuatu hal cuman karena satu orang yang jadi penentu atas kehidupanmu semuanya gitu. Jangan. Kamu yang harus jadi penentu hidup kamu ke depannya bakal seperti apa. Just because one person came and he went, it doesn't mean that your world is over. Sometimes people come in our life to teach us how to love and how not to love. Gak semua orang yang kita kasih perasaan kita begitu dalamnya harus terus ada dalam kehidupan kita. Yaitu tadi, sometimes people come untuk ngajarin kita. Kenapa sih kita harus belajar dari dia? Itu loh yang harus justru kita pikirin. Oh apa ya ternyata poin yang ternyata aku gak suka dari diriku ketika aku bareng dia. Ketika kita berada di relationship yang gak sehat, kita pasti bakal mengubah diri kita untuk bisa diterima sama dia. And that's why you feel exhausted. Itu kenapa kamu selalu capek kalau bareng dia gitu. Karena you are not being yourself. Dan itu loh, oh ternyata dalam hubungan aku tuh gak suka hubungan yang ternyata aku gak bisa jadi diriku sendiri gitu. Yang membuat aku harus berubah demi orang ini gitu. Artinya dia gak menerima aku apa adanya. That is the positive outcome. Atau malah justru ternyata aku jadi orang yang terlalu nyaman dalam hubungan itu. Jadi makanya aku gak bisa grow. Aku terus-terusan kayak ya udahlah, toh aku punya dia. Ya udahlah, toh aku ada dia. Gitu, ya udahlah aku nggak usah kemana-mana lah, aku nggak usah cari income yang lebih banyak lah, aku nggak usah gapai impianku yang lebih tinggi lagi lah, toh aku ada dia. Maybe itu adalah salah satu alasan kenapa dia dihadirkan dalam kehidupan kamu, untuk menunjukkan cinta seperti apa sih yang kamu nggak inginkan dalam kehidupan kamu gitu. Because love comes in so many different forms, dan setiap orang itu menyukai setiap tipe yang berbeda dari cinta itu gitu. And find the type of love that you really want to feel. Taruh standar kamu tuh
seminimal mungkin jangan sampai itu tuh menjatuhkan apa yang selama ini jadi pondasi dalam diri kamu. Jangan sampai karena satu batu kerikil ini yang kamu nggak suka dari dia, terus akhirnya rumah kamu terpaksa untuk ilangin satu batunya gitu. Cuman gara-gara biar fit in batunya dia masuk di pondasi kamu. No. Satu hal yang kamu lepas dari fondasi kamu, semua fondasinya bakal runtuh. Kalau misalnya kamu nggak bisa menerima itu, ya artinya jangan diterima selanjutnya. Dan kalau misalnya sampai di detik ini, kamu ngerasa bahwa kamu, tapi kayak gimana gitu, aku masih belum bisa move on, aku masih pengen nge-text dia, aku masih pengen balikan, aku masih pengen ngajak dia jalan, aku masih pengen ngucapin selamat ulang tahun buat dia, karena dia bakal ulang tahun kayak gini. Nyadar. Coba tolong sadar sekali ini aja. Terima bahwa hubungan kamu udah selesai. Your relationship is over. Sekarang, kehidupan kamu berada dalam fase di mana kamu nggak lagi berada sama seseorang. Apalagi orang yang lagi dalam bayangan kamu ini. Stop doing stupid things untuk membawa dia kembali. Karena apa? Karena makin kamu fokus untuk mencari-cari itu, kamu tuh nggak fokus untuk nyembuhin luka kamu sendiri gitu loh. Jadi kayak fokusnya, aduh gimana caranya biar bisa ngadirin dia ya? Aduh apa yang bikin dia happy ya? Aduh apa yang kiranya bisa bikin dia ini bertahan sama aku? Kapan kamu fokus sama lukamu sendiri? Kamu cuman mencoba cari cara untuk menutupi itu seolah itu nggak ada. Biar kamu lupa sama lukamu sendiri. That's gonna create your wound become worse. Bahkan jauh lebih buruk dari yang kondisi awalnya. So, coba untuk take care hal itu dari sekarang. Wajar kalau misalnya putus cinta itu tuh sakit, wajar. Kamu udah begitu tulusnya, kamu udah jadi orang baik, kamu udah bener-bener nge-build suatu chemistry sama dia, ada attachment di situ, ada ikatan di situ, ada asmara di situ, ada emosi di situ, of course. Itu membuat otak kamu terbiasa. Dan ketika sesuatu diambil, gak ada lagi, pasti otak kamu bakal berusaha untuk nyari hal itu untuk ada gitu. And aku cukup mewajarkan kenapa banyak sekali fenomena di mana orang-orang ngerasa tertolak atau mungkin dihianatin atau mungkin udah selesai dan gak terima sama keputusan bahwa mereka harus putus dan ternyata malah dia pakai egonya untuk gimana caranya hadir dan balikan lagi sama dia. Kalau kamu pernah berada dalam fase itu wajar banget. Kamu ngerasa sakit itu wajar banget. Gitu, ibarat selama ini tuh kita selalu minum air gitu loh. Terus tiba-tiba airnya ini gak ada. Dan otak kita bakal cari gimana caranya untuk bisa menemukan air ini. That's what happen ketika kamu udah terbiasa sama sesuatu. So, that means kamu tinggal membiasakan dirimu sendiri dengan sesuatu yang baru. Sebelum dia ada dalam kehidupan kamu tuh yang melakukan kegiatanmu seperti normalnya kayak gimana sih? Gitu. Bahkan tanpa dia pun kamu bisa bahagia. Tanpa dia pun kamu bisa go out secara bebas gitu kapanpun kamu mau. Tanpa dia pun kamu juga fokus ke diri kamu gitu. Tanpa dia pun kamu bisa ngelakuin segala hal sendiri. Itu adalah bukti bahwa sebenarnya dia ini hadir bukan sebagai penentu untuk kehidupan kamu. It's very normal that breakups hurt sometimes, and it really does. Apalagi kalau kita udah jadi orang tulus gitu ya, ngerasa jadi orang yang begitu baik dalam relationship itu 100% untuk hubungannya gitu. Dan ternyata kita dipisahkan. Gitu, but that's okay. Dan aku pengen bilang kalau luka kamu itu valid, nggak apa-apa untuk merasakan itu, bukan berarti itu adalah sesuatu yang harus kamu dismiss. Bukan berarti itu adalah sesuatu yang memalukan buat kamu. It's okay, it's a part of you too. But at least kamu udah tahu gitu, oh aku tuh lagi luka di pikiranku. Aku lagi luka di hatiku kayak gini. Sekarang gimana ya untuk aku bisa sembuhin luka ini? Sayangnya, breakup addiction atau kecanduan untuk balikan lagi, itu tuh bener-bener ada. Ada satu bagian di otak kita, namanya itu orbitary ventral cortex yang berusaha untuk ngebantu cari cara gimana caranya biar kita selalu balik sama behavior atau habits yang udah selama ini terbangun dalam diri kita. Karena selama ini kita terbiasa dengan kehadiran seseorang, diberikan afirmasi gitu, diberikan sebuah validasi secara eksternal dari orang lain, dan itu membuat kita ngerasa terbiasa. Ketika sesuatu itu hilang, of course si OBV ini, orbitary ventral cortex ini bakal, loh kok nggak ada? Tapi kamu juga perlu tahu kalau otak kita tuh super adaptif. Si OVB ini juga sangat-sangat adaptif. Dulu sebelum dia ada, kamu bisa aman aja sama diri kamu sendiri gitu loh. Kayak ya udah, kayak nggak ada masalah aja, walaupun tanpa dia gitu kan. Itu karena kamu terbiasa untuk hidup tanpa dia kan sebelumnya. Nah karena kamu udah mulai berhubungan, kamu juga terbiasa dengan hubungan itu. Itu membuktikan kalau otak kita itu super adaptif. Atau mungkin kamu nggak terbiasa untuk bangun jam 5 pagi gitu. Kamu biasain terus. Lama-lama otak kamu adaptif kan. Bahkan mungkin jam 5 itu udah jadi rutinitas kamu setiap hari. So, train your brain.
to be adaptive untuk sesuatu yang ingin kamu adakan dalam kehidupan kamu. Kalau kamu lagi putus cinta, kamu lagi susah move on, emosional kamu tuh bakal tinggi. Dan apa yang terjadi ketika tingkat emosional kamu tinggi, kemampuan kognitif kamu turun. Gitu. Jadi pikiran kamu nggak bakal bisa untuk super clear mikir sesuatu. Kamu cuman bakal berjalan sama first thought yang came up di pikiran kamu gitu. Aduh, aku pengennya gini gitu. Oke lah, aku tahu self love, aku tahu bangun diri sendiri. Tapi kan aku nggak nyaman kalau nggak ada dia gitu. Tapi kan aku kangen, tapi kan aku sedih. Break the habits of being yourself. Tolong berhenti dari kebiasaanmu untuk menjadi dirimu sendiri yang sebelumnya gitu, yang masih di program lama kamu. Coba bangun habits yang jauh lebih lagi bagus, yang sesuai sama apa yang ingin kamu bangun. So, in order to do that, you need to help your brain to find a solution. Untuk cari solusi. Bahwa oke lah, sekarang dianya ini udah nggak ada. Ibarat sesuatu yang biasa ada di hidupku sekarang udah hilang. Coba bantu otak kamu sendiri untuk nemuin sesuatu yang bisa membuat kamu ngerasa bahwa tanpa dia pun kamu aman. 1, terima bahwa hubungannya udah selesai. Kasih tahu ke dirimu sendiri bahwa itu tuh udah nggak ada dalam kehidupan kita. Dia ini udah bukan lagi bagian dari hidupku. Dia udah hilang, udah nggak ada lagi. Kenapa? Ini penting. Karena selama ini kamu tuh masih belum bisa nerima gitu loh. Kamu masih denial dia ini belum ada gitu. Bahkan ketika kamu udah tahu faktanya, kamu udah nggak bareng dia, udah nggak ada lagi good morning text dari dia, udah nggak ada lagi teleponan dari dia, kamu nggak pernah kan yang sekali aja ngasih tahu ke dirimu sendiri bahwa ini tuh udah selesai. Hubunganku udah kandas sama dia udah nggak ada. Coba sekali-kali kamu kasih tahu ke dirimu sendiri. Oke, tahu nggak? My relationship with him is over. Itu kita udah nggak lagi bareng dia. At least diri kamu udah mulai paham, oh ternyata udah nggak ada. And it helps your brain to finally find a solution untuk itu. Oh kalau dia nggak ada, apa ya yang kira-kira bakal kita cari dari tubuh kita untuk menggantikan hal itu. Bahkan dalam metabolisme kita aja, kita tuh bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Dengan misal nih kita kekurangan sumber tenaga gitu, kita nggak masuk karbohidrat sama sekali dalam seharian atau protein sama sekali, dia bakal pakai lemak. Itu hebatnya Tuhan bikin struktur dari tubuh kita tuh kayak gitu loh. Jadi kayak selalu pasti bakal nemu solusi lain asalkan kita sadar dulu. Nah, kalau sistem pencernaan kan nggak mungkin ya kita sadarin dulu gitu. Kalau kita sadar apa yang terjadi dalam sistem pencernaan kita, serem dong. Nah, ini kan sesuatu yang conscious kalau break up gitu. Kalau selesai atau putus dari seseorang itu sesuatu yang conscious. Jadi coba untuk lebih kasih tahu secara conscious juga. Menerima keadaan bahwa kamu udah selesai di hubungan itu tuh sangat membantu otak kamu untuk akhirnya ngerti gitu loh bahwa kamu nggak akan lagi struggle untuk cari sumber di mana dia ada. Ngebantu kamu untuk ngubah yang namanya dirty pain menjadi clean pain. Yang kedua, coba bantu otak kamu juga untuk explore outcome positif yang bisa terjadi gitu, yang bisa muncul dari selesainya hubungan kamu ini. Contoh, misal gara-gara putus, kamu malah jadi justru lebih peduli sama diri sendiri. Atau mungkin gara-gara putus, ternyata aku punya banyak waktu ya yang bisa aku pakai. Setelah putus ternyata aku nggak diposesifin lagi ya. Aku bisa banyak explore sesuatu yang baru. Oh, setelah putus ternyata aku nggak lagi terbeban untuk finansialku ya. Semua finansialku bisa aku pakai untuk diriku sendiri. Aku bakal nge-build, aku bakal invest, aku bakal gimana caranya belajar tentang keuangan biar keuanganku bisa diternak lagi, jauh lebih banyak lagi. Coba cari segala hal bahkan sampai detail terkecil. Hal yang positif yang muncul dari hubungan kamu. Kalau kamu tulis hal ini bakal jadi jauh lebih baik lagi. Pernah kan kamu mungkin nonton film yang kamu suka banget atau drama Korea gitu yang kayak aduh aku pengen tahu banget endingnya tuh nanti bakal kayak gimana gitu. Terus dua aktor ini nanti mereka bakal gimana lagi gitu kan. Kita bakal berusaha cari info tentang aktornya. Ini yang terjadi di aku sih jujur. Jadi aku habis selesai nonton drakor yang aku suka banget, terus aku kayak kenapa selesai? Kenapa cuma 16 episode gitu? Aku butuh lebih, aku butuh pengen cari lagi. Aku stuck lah aktor-aktornya, aku carilah kegiatannya mereka sekarang kayak gimana gitu. Nah, itu yang terjadi ketika kamu terbiasa dengan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Ya wajar dong, otak kita suka banget sama emosi. Makanya kalau ada sesuatu yang membuat kita bahagia, ya itu yang terus-terusan bakal kita cari. Sama halnya, sama kasus kamu break up gini. Kamu selalu berpikir bahwa dia adalah sumber kebahagiaan kamu. That's why ketika dia nggak ada, kamu nggak bahagia gitu. Dan ini sebenarnya mindset yang salah juga. Nanti bakal kita bahas. Nah, at least kasih tahu ke otak kamu sekarang bahwa ada loh buku atau film lain yang bisa aku tonton. Gitu, oke lah film ini udah selesai, oke lah drama ini udah selesai gitu. Tapi ada yang menarik lain kok yang bisa aku coba, yang bisa aku cari.
Tapi hal ini bukan berarti kamu cari pelampiasan ya, enggak juga gitu. Karena kalau kamu cari pelampiasan sama aja. Kamu tuh enggak benar-benar mencoba untuk nyembuhin luka kamu, tapi kamu cuma nutupin itu aja, menganggap seolah itu enggak ada. Dan yang terjadi ya tetap luka. Daripada kamu mencoba effort banget cari pelampiasan, lebih baik kamu improve dirimu sendiri dulu. Kadang kita tuh perlu paham loh bahwa ini tuh bukan sebuah ending atau sebuah penyelesaian dari sebuah cerita gitu, tapi malah justru ini permulaan dari cerita itu. Aku suka banget nonton drama Korea tuh karena happy endingnya mereka itu kebanyakan di akhir gitu loh. Jadi itu membuat aku jauh lebih berpikir kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang bisa aku imajinasikan sendiri gitu. Ini ternyata baru permulaan dari hubungannya mereka kayak gitu loh. So maybe it happens to you. Beda banget yang namanya ego sama cinta. Kalau ego kamu bakal gimana caranya mempertahankan dia dalam kehidupan kamu. Tapi kalau cinta itu adalah bentuk kasih gitu, bentuk suatu perasaan yang tulus. Even ketika dia nggak berada dalam kehidupan kamu pun, you still gonna wish for his wellness gitu. Semoga dia selalu dilindungi dimanapun dia berada. Semoga siapapun itu yang menjadi jodohnya akan menjadi jodoh yang terbaik untuknya gitu. Karena kamu betul-betul punya perasaan cinta yang tulus gitu. So either kamu bakal end up sama dia atau kamu nggak bakal berakhir sama dia pun, you still have that love. Dan itu bagus kalau misalnya kamu bisa jadi orang yang setulus itu untuk mengasihi orang lain. Beda jauh. Kalau ego bakal gimana caranya? Aku manifestasiin pakai moon water lah. Aku manifestasiin pakai love letter lah. Aku bakal berusaha bikin dia kayak gimana caranya biar selalu berada dalam kuasaku gitu. Berusaha ngontrol kejadian yang sebenarnya bukan responsibility kamu. That is a huge difference. So ask yourself, mungkin kamu ego aja, bukan cinta. Gitu. Atau mungkin kamu cinta, tapi ketutupan sama ego kamu. Bukankah lebih akan jauh lebih romantis ketika kita bisa mencintai seseorang secara tulus, dan rasa cinta itu tuh nggak mengurangi sesuatu dari diri kita gitu loh. Jadi kayak, even ketika aku mencintai dia, itu tuh nggak akan menghabiskan apa yang udah 100% di aku. Tapi aku cuma memberikan sebagian yang lebih daripada apa yang kumiliki dengan melalui cinta itu. Makanya tadi aku bilang bentuk cinta tuh beda-beda. Ada yang bener-bener cintanya tuh ya bentuknya seperti itu gitu. Bahkan ketika kamu bahagia dengan orang lain, aku ikut bahagia. Kenapa? Karena my feelings to you was pure. Pure karena pengen kamu jadi bahagia aja. Normal banget untuk punya rasa pengen memiliki itu wajar. Tapi kalau sekarang kan kondisinya udah nggak bareng lagi, udah nggak bersama lagi. Nah itu ya kasusnya beda. Karena udah nggak bersama-sama lagi, kadang kita juga perlu berpikir bahwa mungkin chapternya udah selesai. Mungkin ini udah saatnya aku mengeksplor hal lain gitu. Mengeksplor apa yang jadi definisi atas diriku. Bukan lagi terus-terusan fokus ngejar-ngejar dia lagi dengan egoku. Studi nyebutin bahwa cara kita atau penarikan diri kita dari sebuah bentuk romantisme atau sebuah bentuk cinta itu tuh mengaktifasi mekanisme yang sama ketika kita kecanduan sama yang namanya obat-obat terlarang. Kalau kita merasakan sebuah feelings itu, sebuah emosi itu, of course mekanisme candunya bakal aktif. Itulah kenapa kamu kecanduan terus untuk mencoba bareng sama dia ini. That's why aku dari tadi bilang kan ini tuh wajar gitu loh. Karena kita kebiasaan sama sesuatu, tiba-tiba sesuatu nggak ada. Tapi wajar itu belum tentu benar gitu loh. Nggak semua hal yang wajar itu selalu benar. Ada hal yang wajar tapi diwajarkan dan itu bukan kebenarannya gitu. Sekarang kan kamu udah tahu, kalau kamu terus-terusan menganggap bahwa dia ini adalah sebuah sumber happiness buat kamu, kapan kamu bisa mencoba untuk ngelihat bahwa dirimu juga sumber happiness? Yang terjadi ketika kamu mencoba untuk memenangkan hati mantanmu lagi, kamu tuh kayak ngasih heroin sama otak kamu sendiri. Obat candunya dikasih lagi gitu. Karena caramu untuk mengejar dia, membuat dia ini ada dalam kehidupan kamu, entah itu mantan, entah itu gebetan, entah itu seseorang, itu tuh memberikan kamu tuh sebuah bentuk candu tadi loh, karena mekanisme yang aktif tuh sama. Ketika kita mencoba untuk memenangkan hati mantan kita lagi atau seseorang yang sudah pergi dari kita coba mencari metadonnya untuk si otak kita ini, dan metadonnya yang muncul adalah memori-memori di mana kamu pernah bareng dia. Aduh, dulu pernah kesini. Aduh, dulu pernah kesini. Aduh, dia pernah bilang kayak gini sama aku. Aduh, dulu dia janjinya kayak gini, tapi bahagianya sama orang lain. Metadonnya itu loh yang muncul. Memorinya terus ada. Jadi, sebenarnya ketika kamu berpikir untuk move on, mencoba melupakan dia, malah makin keinget. Kenapa? Karena caramu untuk menaruh dia aja, itu tuh sudah positioningnya salah. Gitu loh, dari kayak aku mau move on dari dia, aku mau melupakan dia. Makin kamu coba untuk lupain, makin kamu keinget. Kamu gak lagi move on kalau kayak gitu. Kamu cuman lagi cari candu untuk otakmu. Jadi coba lakuin exercise tadi. Forgetting someone itu bukan berarti sampai itu tuh memorinya hilang dari kepala kita gitu. Muka dia udah gak lagi ada di kepala kita tuh, enggak. Tapi lebih ke mencoba mengubah mindset kita dan pemulihan kita menjadi sesuatu yang lebih positif lagi.
Even masih dengan bayangan dia pun ada, tapi perspektifnya dia ketika kita punya bayangan soal wajahnya, bentuknya, posturnya, bagaimana dia bersikap, itu tuh sudah jadi sebuah hal yang pandangannya jauh lebih positif. Yang pasti banget adalah berhenti untuk ngasih makan otak kamu dengan cara kamu ngestak mantan kamu tanya-tanya lagi sama temen-temennya, kamu coba untuk cari dari keluarganya. Berhenti untuk lakuin itu gitu loh, karena ya yang terjadi kamu cuman bakal ngasih candu terus, kamu bakal cari heroin untuk otak kamu terus. Ingat tadi rumus kedua, coba cari outcome positif atau hasil positif yang terjadi setelah hubunganmu selesai gitu. Kalau kamu tuh udah tahu, oh cara move on tuh kayak gini gitu, tapi kegiatan yang kamu lakuin berbalik dengan itu 180 derajat, ya sama aja. Berhenti mengidealisasi memori kamu tentang dia, bayangan atas potensi yang bisa terjadi atas hubungan kamu ini. Ketika kita mencoba untuk membayangkan sesuatu yang jadi potensi atas diri kita sama dia, ketika kita memiliki satu hubungan lagi, coba juga untuk ingat-ingat hal yang buruk yang datang dari relationship itu, nggak cuman hal baiknya juga. At least ketika kamu mulai kebayang lagi tentang dia, kamu ingat juga hal buruknya gitu, nggak cuman hal yang positif terus yang diingat. Kita tuh ingat-ingat dan coba untuk mencari potensi hubungan kita sama dia yang udah selesai ini, itu tuh sebenarnya otak kita lagi memanipulasi kita aja gitu. Karena candu itu tadi loh, ada sesuatu yang disukain sama otak kita. Emosi itu kan dia suka sekali, jadi ketika dia dapat emosi itu, dia bakal cari terus apa yang dia suka gitu. Nah sekarang kamu coba lawan diri kamu sendiri untuk kayak ngasih tahu, oh ada juga loh hal yang gak aku suka gitu, ternyata dia orangnya kasar, ternyata dia orangnya gak bisa menghargai aku. Coba untuk meminimalisir rasa sakit kamu dengan cara gak usah lagi cari-cari alasan untuk bertahan. Karena kadang ya otak kita tuh lucu, karena kita pengen banget bertahan bareng dia, karena dia ini adalah air bagi kita gitu. Ketika dia nggak ada, kita bakal coba cari cara untuk gimana caranya bertahan bareng dia. Itulah kenapa otak kita tuh super adaptif. Kamu ngatur dia untuk apa, ya itu yang bakal dia kerjain. Coba sekarang kamu atur dia untuk kayak, sekarang udah selesai gitu, ayo kita bangun diri kita sendiri. Itu juga yang bakal kita kerjain gitu. Karena faktanya sebenarnya kamu tuh nggak butuh orang lain untuk mencintai dirimu. Kamu cuma butuh merasakannya sama dirimu sendiri. Dan alasan kenapa selama ini posisi dimana kamu selalu mengejar-ngejar cinta, mengemis-ngemis cinta dari seorang lain, itu karena otak kamu familiar sama hal itu. Mungkin kamu nggak pernah mendapatkan hal itu dari orang tua kamu, mungkin kamu nggak pernah mendapatkan hal itu dari lingkungan kamu. Ya wajar banget kamu membangun sebuah belief system di pikiran bawah sadar kamu, bahwa caramu untuk mendapatkan cinta ya kamu harus kejar dulu. Kalau kamu nggak kejar, kamu nggak bakal dapetin cinta itu gitu loh. Karena selama ini caramu untuk mendapatkan hal itu dari lingkunganmu terjadi seperti itu. Itu salah satu penyebab aja ya, masih banyak cause yang kompleks lagi. Sampai penelitian yang nyebutin anak yang lahir dari keluarga yang harmonis dan besar di keluarga yang harmonis, besar kemungkinan mereka bakal memiliki pasangan yang romantismenya sehat juga gitu, nggak abusif, nggak kasar, nggak juga membuat depresi, pokoknya yang sehat gitu. Hubungan yang sehat seperti apa sih kalian tahu, nggak toksik juga. Tapi keadanya hal itu bukan membuat kita malah justru kayak, aduh aku nggak bisa dapetin pasangan yang sesuai kemauanku ya karena aku datangnya dari keluarga yang begini kak, aku dari broken home gitu, aku nggak pernah mendapatkan rasa kasih sayang dari keluarga aku. Nggak gitu juga kan. Ingat tadi kita nggak mencoba menyalahkan keadaan gitu, tapi apa yang bisa kita maksimalkan dari hal ini. Kamu bisa aja sekarang memilih untuk ikut terus sedih, ikutin terus emosimu, bikin kamu makin galau, bikin kamu makin sedih, bahkan depresi, ngemis-ngemis lagi tentang dia. Bisa aja, dan itu adalah decision kamu. Kamu akan membentuk kehidupan kamu ke depannya seperti itu. Boleh terserah kamu, hidup kamu yang nentuin gitu. Tapi apakah itu baik? Enggak dong. Dan kamu bisa memilih pilihan yang lain tuh, bahwa oke lah, terjadi di keluargaku broken home gitu, mungkin orang tua aku cerai gitu, mungkin mereka nggak akur, atau mungkin realitanya aku nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari lingkunganku, aku selalu dibully sama lingkunganku, but I know I was meant for more. Of course harus ada Tuhan di situ gitu, karena kayak setiap waktu yang kita miliki sekarang, setiap bulir nasi yang kita makan setiap hari itu tuh pinjaman dari Tuhan gitu loh. Waktu itu loh yang kita pakai, dan segala hal yang Tuhan kasih itu yang kita pakai. Makanya penting banget untuk kayak, Tuhan bantu aku untuk memakai waktu yang telah Engkau pinjamin ini untuk sesuatu yang baik juga untuk diriku. Self love itu adalah salah satu bentuk cara kita menghargai karya Tuhan juga. Tuhan tuh menciptakan kita dengan caranya Dia sendiri, menjahit kita satu persatu, benang per benang, dibikin sedemikian rupa serupa dengan Dia, karena ya memang kita se-worth it itu gitu loh di matanya. Jadi makanya kamu jangan malah justru karena dia nggak ada, malah justru karena putus ini kamu jadi nggak bisa melihat value atas dirimu. You are much more precious than what you think you are.
Kehidupan kita itu refleksi dari apa yang kita simpan dalam pikiran bawah sadar kita. Kamu coba aja ngomong di depan kaca setiap hari, aku jelek banget, muka aku nggak sempurna, aku gendut banget. Pasti kamu bakal jadi lebih ngerasa desperate atas hidupmu, malah lebih ngerasa depresi atas keadaan dari fisikmu gitu. Sama halnya ketika kamu mencoba untuk selalu bilang hal positif dalam kehidupanmu, itu terus yang terrepetisi, itu terus yang tersimpan di pikiran bawah sadar kamu, dan akhirnya hal itu yang menjadikan kamu sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin karena selama ini kamu selalu ngomong negatif sama dirimu, dan ketika kamu ngomong hal positif, pasti hasilnya beda juga. Keyakinan pikiran bawah sadarmu mengatakan bahwa kamu itu tuh nggak pernah mengenal yang namanya bentuk cinta. You never know the worthiness of love. Kamu nggak pernah tahu cara untuk dicintai dengan layak tuh kayak gimana. Makanya itulah yang membuat kamu selalu bersama dengan orang yang satu frekuensi gitu. Dia juga belum mengenal dirinya sendiri. Dia juga belum tahu caranya mencintai dirinya sendiri. Dirimu sendiri belum tahu bentuk cinta yang benar tuh kayak gimana. Jadi makanya karena dia nggak tahu, dia berusaha cari sesuatu yang familiar gitu sama dia. Nah, ketemunya sama orang-orang yang sama gitu. Mungkin kamu pernah perhatiin aja dalam love life kamu, kok aku polanya sama terus ya sama laki-laki yang belum selesai sama dirinya. Kok aku polanya sama terus ya, terus-terusan ditemuin sama laki-laki atau perempuan yang ternyata belum selesai sama masa lalunya. Kok aku sama terus ya, selalu ketemu sama orang yang hobinya selingkuh mulu. That's something that you don't give to yourself sebenarnya. Diri kamu tuh belum pernah ngerasain cinta yang sehat itu. Jadi makanya dia aja nggak tahu bentuknya tuh kayak gimana. That's why ya wajar banget kalau kamu mencari sesuatu yang familiar sama seperti kamu. Kayak kamu aja dalam dunia pertemanan nih yang real bisa kamu rasain. Kamu bakal kumpul sama orang-orang yang kamu rasa familiar gitu kan. Nah, otak kamu subconsciously mengarahkan kamu secara bawah sadar sama hal-hal yang terasa familiar baginya. Semuanya ada regulasinya di sini. Dan ketika kamu bisa untuk fokus sama dirimu sendiri, untuk coba untuk lebih mencintai dirimu sendiri, akhirnya dirimu tuh mulai paham, oh rasa cinta tuh kayak gini. Oh harusnya aku memperlakukan diriku tuh seperti ini. Oh harusnya aku tuh ngomong yang baik sama diriku. Gitu, nanti percaya atau enggak pasangan yang datang ke kamu pasti orang yang juga bisa ngomong bahwa dirimu ini tuh, ih kamu cantik banget, selalu muji kamu, selalu melihat poin plus dari dirimu, karena kamu melakukan hal itu sama dirimu sendiri. Kamu membiasakan otakmu untuk terbiasa sama hal itu. Nah akhirnya itu jadi frekuensi kamu, dan itu akan menarik hal yang sama pula. And the point is, ketika pun kamu akhirnya memulai hubungan sama seseorang, fungsi seseorang ini bukan sebagai hal yang melengkapi diri kamu, tapi menambahkan value. Jadi ada atau enggaknya dia, itu tuh nggak bakal mempengaruhi angka yang udah kamu punya gitu. Kamu udah punya 50 untuk dirimu. Ada dia, itu tuh cuman sebagai penambah. Dan ketika dia nggak ada, 50-nya ini tuh nggak hilang dalam diri kamu. 50-nya itu bakal tetap ada. Inilah maksudku kenapa jangan kita malah coba gimana caranya untuk membawa orang lain yang sudah dihilangkan dari kita untuk dihadirkan lagi. Kenapa? Karena kita bakal berusaha, apalagi kita perempuan ya, masuk dalam maskulin energi kita lagi gitu, berusaha mengejar cinta gitu, karena itu terasa familiar bagi pikiran bawah sadar kita. Makin dikasih candunya seperti itu, dan makin kita menaruh kebahagiaan kita sama hal eksternal, ya itu terus yang jadi kuasa gitu. Dia nggak ada, kita sedih. Dia nggak ada, kita stres, depresi, kita kalut, kita ngerasa nggak bahagia atas kehidupan kita. Dia ada, kita langsung ngerasa penuh. Kita ngerasa kayak, oh my god, hidupku bahagia banget ya. Dia hilang lagi, nggak ada kabar lagi, sedih lagi. No, you need to build yourself on a strong foundation. Kamu harus ngebangun diri kamu dalam fondasi yang kuat. Jangan taruh hal eksternal itu sebagai penentu dari kebahagiaan kamu. Kamu harus bangun diri kamu in a solid, strong foundation, bahwa kamu itu penuh. Dengan adanya dirimu aja kamu penuh. Dengan mengandalkan Tuhan aja kamu begitu penuhnya. Hingga akhirnya tuh kayak rasanya orang datang ya cuman sebagai penambah value untuk kehidupan kamu, bukan sebagai penentu bagaimana kamu harus merasakan kehidupan kamu ini seperti apa. Sesederhana ketika dia bilang kamu cantik, barulah kamu ngerasa cantik. Ketika dia nggak bilang, terus kamu insecure. Gak kayak gitu konsepnya. Even mau dia bilang, mau dia nggak bilang, ya udah kamu ngerasa cantik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu tahu gitu loh. Karena kamu kayak, I know I feel better for myself gitu. Aku dibangun, dirajut sama Tuhan seperti ini ya karena memang aku ada poin plusku sendiri kok. Better kamu coba self-discovery journey kamu ini dengan hal yang kecil. Dengan cari tahu apa sih boundaries yang kumiliki. Hal apa sih yang gak aku sukai hadir dari orang lain. Find your fire again. Temuin percikan api lagi dalam hatimu. Tumbuhin lagi sparks atau passion dimana kamu tuh pengen banget untuk mencoba mengubah kehidupanmu. Pernah kan kamu punya momen dimana rasanya tuh like
kamu tuh lagi motivated banget untuk mewujudkan sebuah mimpi dalam kehidupanmu, untuk mengejar sesuatu, untuk punya sebuah api di dalam hati kamu yang pengen terus-terusan kamu kejar. So, tumbuhin hal itu. Coba untuk cari hal itu. Bahkan ketika kamu berada dalam sebuah hubungan, kamu tuh harus masih tetap punya hobi yang biasanya kamu lakuin. Kamu harus tetap bisa ngelakuin rutinitas yang selama ini kamu dan dirimu lakuin. Sekarang udah keinget belum seberapa banyak hal yang hilang dari diri kamu selama kamu menjalani hubungan sama dia ini yang ternyata udah selesai sama kamu, sudah usai, sudah kandas sama kamu. Hidupin lagi loh sparks yang selama ini ada dalam diri kamu. Kamu punya banyak teman, kamu dulu punya hobi untuk A, B, C, kamu dulu suka untuk ngelakuin hal ini, dan ternyata setelah sama dia kamu tuh compromising sama hal itu, atau mungkin kamu jadi terlalu nyaman sama dia, makanya kenapa kamu gak melakukan hal-hal yang dulu sering kamu lakukan itu lagi. Selagi kamu ngerasa kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, yang membangun kamu, yang menghidupkan sparks yang ada dalam hati kamu, coba untuk tetap lakuin itu. Toh kita tuh cuman kembali pada default kita sebelum kita memiliki dia dalam kehidupan kita, sebelum kita ngalamin suatu masalah dalam kehidupan kita. Balik aja ke default itu. Hanya karena sebuah problem itu datang, bukan berarti kehidupan kita tuh warnanya jadi berubah. Kita tetap aja pakai default dengan cara kita. Default yang sebelum kita ketemu dia tuh kita seperti apa sih? Baliklah sama default itu. Perbaiki apa yang buruk, tingkatkan apa yang sudah baik. Ketika kita ingin kembali sama default kita yang dulu, kan tinggal gitu. Toh kita udah mendapatkan pelajaran baru dari masalah yang saat ini kita alami. Start to create yourself again. Bikin dirimu lagi, bangun lagi, rajut lagi hobimu, rajut lagi kebiasaan yang bikin kamu ngerasa konten, ngerasa penuh, ngerasain sesuatu dalam kehidupan kamu. Dan basically kita itu dalam kehidupan ini tuh selalu memperbaiki dan belajar. Setiap orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, they are not meant to be forever sometimes. Kadang mereka tuh cuman fase aja. Dan mungkin orang yang lagi kamu galauin ini cuman fase aja buat kehidupan kamu. Toh kamu dapat pelajarannya dari dia gitu loh. So why don't you start to just learn from it and then add it into your value. Dan itu jangan sampai ngilangin 50 yang udah kamu punya, atau mungkin kamu udah punya 100 sebelumnya. If that's so, kalau kamu ngerasa ada yang hilang dari dirimu, nah itulah tanda kenapa kamu nonton video ini sekarang, kenapa kamu seharusnya mulai fokus sama diri kamu saat ini. Pasanganmu itu yang akan jadi refleksi atas diri kamu. Ketika kamu aja hobi, kamu suka ngomong bahwa dirimu ini baik, kamu tuh bisa melihat dirimu secara positif setiap harinya, itulah yang akan dijadikan dari pasangan kamu gitu. They will be a reflection of you. If I want to be in relationship with somebody, I have to be whole by myself. Aku juga udah harus kayak penuh sama diriku sendiri gitu loh. Baru aku bisa tahu, oh aku siap untuk relationship. Oh aku mau untuk dapetin seseorang yang sesuai dengan refleksiku saat ini. Setiap hubungan yang pernah kita miliki, itu sebenarnya jiwa kita sendiri atau diri kita sendiri yang lagi ngeliat sama kita. Setiap partner yang kita miliki, sebenarnya dia itu refleksi dari diri kita. Sebenarnya dirimu sendiri lagi ngeliat ke kamu, siapapun orangnya. So kalau kamu ngerasa kamu terlalu mengkompromikan pasanganmu ini, terlalu banyak hal yang selama ini jadi sesuatu yang kayak kamu gak bisa terima, tapi kamu terima-terima aja, kamu belum sadar kalau dirimu selama ini harus berusaha untuk fit in sama suatu tempat, baru kamu ngerasa diterima. Sebenarnya dirimu lagi ngasih tahu loh, segala sesuatu yang hadir dalam hidup kita ternyata diambil lagi sama Tuhan, because He has the power for it. Kan Tuhan punya kuasa sama itu. Toh kita ini sebelumnya tanpa Tuhan tuh siapa sih gitu, toh bukan siapa-siapa gitu. Jadi ketika diambil ya sometimes kayak, okay Lord, take all gitu. Now I only have you. Aku cuman punya Tuhan aja gitu, and what else? Kayak kebuka lagi gak sih mindsetnya bahwa setiap hal yang Tuhan hadirkan ya kapanpun bisa Tuhan ambil. Because apa? Karena dari awal aja udah Tuhan hadirkan. Emang siapa kamu kalau bukan tanpa Dia? Dan terkadang Tuhan bakal ngambil sesuatu dalam kehidupan kita itu karena Dia punya gantinya yang lebih baik lagi gitu, bahkan jauh daripada apa yang kita pikirin. Misal tangan kita penuh banget, ini tanganku penuh banget, gak bisa ditambahin sesuatu untuk aku pegang gitu. So what do? Aku bakal naruh ini dulu, baru aku ambil sesuatu itu untuk kupegang. That's the same of what God is doing with us. Your hand is full of trauma. Tangan kamu penuh dengan luka. Tangan kamu penuh dengan sampah dan beban ini loh. Beban dimana kamu gak bisa memaafkan orang lain, beban dimana kamu gak bisa memulihkan dirimu sendiri, beban dimana kamu menanggung banyak sekali dosa-dosamu, atau mungkin hal yang lain yang jadi beban dirimu saat ini yang aku gak tahu entah itu apa, but you know
That is your burden yang saat ini jadi beban kamu. Sometimes Tuhan pengen kasih sesuatu yang lebih baik lagi, tapi ini harus diambil dulu, ditaruh dulu, barulah kamu bisa pegang sesuatu yang lain pakai tanganmu. Make sense? So just trust in the Lord and everything will be fine. Mungkin selama ini aku tuh merasa menanggung beban ini terus tanpa aku sadari, dan Tuhan tuh mau berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik untukku. Ya wajar kalau sesuatu diambil, karena tanganku terlalu penuh dengan sesuatu yang sebenarnya bukan datang dari Tuhan, dengan sesuatu yang sebenarnya gak seharusnya aku pegang saat ini. So of course bakal diambil dulu dan diisi dengan sesuatu yang lebih baik lagi pastinya. It's very best of you untuk memaafkan mereka. Whatever it is yang mereka lakuin, ternyata kamu ngerasa sakit hati, ngerasa salah, dan mereka gak pernah minta maaf untuk hal itu. Try to still love them. Coba untuk tetap mengasihi mereka. Maksudnya bukan untuk cinta yang obses gitu, enggak ya. Maksudnya bukan cinta secara romantically gitu loh, tapi lebih ke kayak kasih gitu, kayak sayang aja gitu, tetap dikasih sebuah pengampunan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau makin rasa sakit itu kamu pegang, ibarat kamu pegang pisau nih guys. Kamu pegang pisau, makin kamu pegang, makin kamu sakit sendiri gitu loh. Jadi kamu lakuin memaafkan itu untuk diri kamu sendiri. Kamu lepaskan pisaunya, terus kamu sembuhin lukanya dengan cara kamu memulihkan, dengan cara kamu memaafkan. Apapun itu yang terasa salah mereka lakukan, mungkin mereka ngehianatin kamu, mungkin mereka tidak memperlakukan kamu dengan baik, mungkin mereka melakukan suatu hal di luar konsen kamu dan kamu gak suka dengan hal itu, kamu gak terima, batin kamu berontak. Hal apapun itu coba untuk maafkan. Ini adalah sesuatu yang baik untukku, maka akan aku lakukan untuk diriku. Kalau rasanya susah, pasti maafin seseorang itu nggak bisa dilakuin semua orang. Ketika kamu bisa, kamu adalah orang-orang yang terpilih gitu untuk akhirnya dimampukan untuk memaafkan. Kalau rasanya susah, selalu ingat segala sesuatu itu terasa susah karena kita membutuhkan bantuan Tuhan di situ. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa susah banget untuk maafin, sekedar berserah aja. Tuhan, aku nggak tahu caranya maafin lagi kayak gimana. Aku pengen memaafkan, aku rela, tolong pulihkan aku, bantu aku untuk mengampuni mereka, mengampuni segala hal yang salah bagi mereka sebagaimana Engkau mengampuni aku. Kita aja tuh masih sering salah, dan kebayang gak sih seberat apa sebenarnya memaafkan itu? Dan ketika kita akhirnya bisa memaafkan, kita tahu loh ternyata oh selama ini kita nyalain Tuhan tuh sebanyak itu gitu, kita bikin Tuhan sakit hati tuh sebanyak itu, tapi ternyata mengampuni tuh seberat ini loh, dan Dia selalu mengampuni aku. Kayak akhirnya kamu ngerasakan kan apa yang Tuhan rasakan saat ini, dan pakai itu, pakai kuasa dari Tuhan untuk memaafkan musuh-musuh kamu, orang-orang yang jahat ke kamu. Always be a good person everywhere. Kalau kamu memulai hubungan kamu sama dia ini dan kamu punya pure intention, kamu murni tujuannya untuk hal yang baik, kamu nggak pernah menyeret dia sama hal yang jahat gitu, atau mungkin melakukan hal yang jahat, kamu murni karena sayang, karena kasih sama dia, don't change yourself. Kalau misalnya kamu dari awal udah jadi orang yang baik, teruslah jadi orang yang baik. Jangan menyesal dari orang yang baik. Toh selama ini kamu tulus kok. There is nothing to lose from you. Kamu nggak ada sesuatu yang harus hilang. You have been a good person for all time. You love him. You give out all of your love for him. All of your attention, all of your effort. Why would you change yourself? Jangan karena kamu disakiti sama dia, terus kamu trauma untuk mencintai lagi. Kamu ngerasa semua orang itu sama, enggak. Cuman butuh orang yang tepat aja. Justru dia yang paling jadi orang yang paling kehilangan. Dia kehilangan orang yang begitu tulus mencintai dia, dan kamu kehilangan orang yang sama sekali nggak sayang sama kamu. Jadi kamu bisa nilai sendiri gitu. Always be the good person. You have always been good. Kamu udah selalu baik, kamu udah selalu melakukan hal yang tulus. Jangan rubah itu, tetap selalu lakukan itu. Ketika kita dihianati, bukan berarti semua orang di dunia ini bakal mengkhianatin kita. Bakal ada kita dipertemukan sama satu orang yang gak akan membuat kita trauma lagi. Percayalah akan itu. Gitu, akan selalu ada pelangi setelah badai. Kamu terus aja lakuin sesuatu yang membangun tamanmu, mempercantik tamanmu ini, bikin buahmu sebagus mungkin. Bukan cuman kupu-kupu, lebah, dan segala macam hal yang lain pasti bakal datang ke kamu. Lastly, aku pengen kasih tahu ke kamu satu analogi ini. Misal kamu lagi pegang sebuah gelas, isinya air gitu. Well, ini isinya sirup sih, cuman anggap aja air gitu ya. And then ada seseorang yang lewat gitu dan nabrak kamu. Terus apa? Airnya tumpah. Dan kamu mulai nyalain keadaan. Ditanya, kenapa kamu numpahin air sebanyak itu gitu, sampai tumpah kemana-mana? Karena ada seseorang yang datang nabrak aku. Seseorang yang begitu tidak bertanggung jawab nabrak aku, makanya tumpah. Kamu bakal jawab begitu? Jawabannya adalah salah. Karena di gelas kamu ini isinya adalah air gitu, makanya kamu menumpahkan air. Kalau misalnya isi di cangkir kamu ini adalah kopi atau teh, ya itulah yang bakal kamu tumpahin. Apapun yang jadi isi dari gelasmu ini, itulah yang bakal kamu tumpahkan.
Ketika kehidupan dan masalah kita itu menggoyahkan kita, membuat kita menumpahkan isi dari gelas kita ini, wajar banget dan itu tetap bakal terjadi. Apapun yang jadi isi dari gelasmu, pasti itu yang bakal tumpah. Kamu bisa aja pura-pura bahwa apa yang jadi isi dari cangkirmu ini bukanlah air, tapi mungkin kopi, tapi mungkin teh, gitu. Sampai akhirnya kamu menumpahkan hal itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ada sesuatu yang mengoyaknya seperti layaknya, ada sesuatu yang mengoyakkan gelas kita ini, daripada nyalain keadaan atau nyalain segala sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, termasuk masalah-masalah kamu, coba deh lebih tanya ke diri sendiri, apa sih yang berada dalam isi dari gelasku ini? Ketika hidupku lagi berat, ketika masalah menghampiri aku, ketika aku punya problem dalam relationshipku, apa sih yang tertumpah dari hal itu? Apakah kebahagiaan? Atau mungkin rasa bersyukur? Atau mungkin rasa sayang? Atau malah justru rasa marah, emosi, perasaan yang begitu depresifnya, frustasinya, yang justru tertumpah dari gelas yang selama ini kamu isi? Gelas ini adalah kehidupan kita. Apapun yang kita isi di sini adalah apa yang selama ini kita tanam. Saran aku ke kamu, karena sekarang kamu udah mulai paham mindsetnya, kamu udah mulai pengen ngebangun dirimu sendiri. Coba deh kamu isi dengan sesuatu yang baik buat kamu, dengan sesuatu yang penuh dengan rasa syukur, sesuatu yang penuh dengan mindset positif, sesuatu yang nggak perlu pakai marah-marah, sesuatu yang slow down, sesuatu yang lembut, kasih, dan penuh cinta, memberikan kata-kata yang positif dan baik. Isilah gelas kamu dengan hal itu. That's all for today's video. I hope it gives you some inspiration untuk memulai hari, untuk membuat diri kamu jadi lebih firm lagi. Apalagi minggu depan ini kita memulai minggu yang baru, di bulan yang baru, luar biasa. Jangan sampai kamu isi gelasmu ini dengan sesuatu yang sama. Kamu pengen sesuatu yang tertumpah berbeda, ya bedakan isinya juga. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video and don't forget to leave a comment. Let me know how you think. I'll see you on another video. Bye bye.